Kualat menghina Jokowi, hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita. Rakyat akan kualat jika berani menghina Jokowi. Rakyat yang menghina Jokowi akan hidup susah, sengsara, dan menderita. Hidupnya miskin, terlunta-lunta, bahkan tidak punya rumah. Rumahnya aja terbuat dari seadanya. Inilah sebab menghina Jokowi. Masya Allah, Masya Allah. Apakah benar ada rakyat yang kualat gara-gara menghina Jokowi dan keluarganya? Inilah narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang yang terlalu fanatik buta kepada Jokowi dan keluarganya. Mereka mengatakan kualat menghina Jokowi dan keluarganya. Hidupnya miskin, susah, sengsara, dan menderita. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu karena tidak punya dasar, agar rakyat Indonesia tidak semakin keblinger, tidak semakin mumet, pusing, tidak karuan, maka perlulah kami ikut menanggapinya. Nah, menurut jawaban kami begini: mengkritik atau memprotes kebijakan pemerintah itu boleh-boleh saja. Jadi ingat, mengkritik atau memprotes kebijakan pemerintah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asalkan jangan sampai menghina yang berlebihan, menghina yang membabi buta, apalagi menghina sesama muslim. Karena presiden kita semuanya memeluk agama Islam, maka tidak boleh menghina karena telah dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, mengkritik kebijakan pemerintah, tidak setuju misalnya tentang pembangunan IKN misalnya, ya ungkapkan tidak kesetujuannya itu dan ungkapkan juga, sertakan juga bukti-buktinya, data-datanya. Misalnya tidak setuju dengan kebijakan Jokowi tentang A atau B atau C, silahkan. Jadi inilah rakyat yang kritis, rakyat yang aktif, rakyat yang cerdas dan pandai. Pandai tidak hanya gerutak-gerutuk ngalor ngidul seperti buih di lautan. Nah, rakyat yang cerdas dan pandai itu ya harus mengkritik, berani mengkritik, memprotes, tetapi jangan lupa sertakan pula solusinya. Nah, yang dilarang itu adalah menghina, menghujat seenaknya. Ini tidak boleh ya, karena menghina itu nanti suatu ketika orang yang menghina akan dihina. Oleh sebab itulah tahan, direm lah, direm, ada remnya, jangan terlalu kebablasan. Jangan menghina seenaknya kepada siapapun. Kami sendiri Al-Fakir Alim sering mengkritik Jokowi, sering mengkritik Gibran, bahkan juga mengkritik Prabowo, mengkritik siapa saja. Menurut pendapat kami kurang tepat, karena menjadi pemimpin itu bertanggung jawab kepada Allah langsung atas seluruh penderitaan rakyatnya. Jadi inilah dasar konsep kami. Kami mempelajari tentang sistem pemerintahan mulai dari zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, sampai zaman pemerintahan ya kesultanan di Turki Utsmani sampai di Indonesia. Semuanya pemimpin itu menyadari bahwa pemimpin bertanggung jawab langsung kepada Allah atas penderitaan seluruh rakyatnya. Sehingga pemimpin itu ya harus berani susah, sengsara, menderita demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tetapi di Indonesia tidak begitu, seolah-olah menjadi pemimpin itu adalah pekerjaan yang bisa menumpuk harta kekayaan seenaknya, bisa membangun solidaritas antar mereka, seenaknya mereka melakukan kebijakan tanpa harus mengindahkan kesejahteraan seluruh rakyat. Walaupun toh mereka itu alasannya demi rakyat, tetapi rakyat ternyata hanya dikibuli, hanya ditipu belaka. Nah, orang-orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah saja sangat sulit loh. Sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi pemimpinnya tidak taat, tidak bertakwa, tidak mencintai agamanya. Walaupun ngaku agama Islam tapi ternyata malas mempelajari agama Islam. Malas mempelajari agama Islam, ngaji aja nggak becus, apalagi Quran hadis, apalagi menjalankannya. Ini contoh-contoh pemimpin di Indonesia yang pandai mengaku beragama Islam
tetapi ternyata tidak bangga kepada agama Islam, tidak mencintai agama Islam. Orang yang bangga dan mencintai agama Islam itu akan getol, sungguh-sungguh rajin mempelajari agama Islam. Setelah itu menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemimpin Indonesia itu nggak begitu rata-rata. Pemimpin Indonesia itu hanya menggunakan agama Islam sebagai kendaraan untuk meraih segala sesuatu. Ini kan pemimpin-pemimpin yang hanya menggunakan atribut agama Islam hanya untuk kepentingan mereka saja. Oleh sebab itulah, jika ada yang mengatakan bahwa kualat menghina Jokowi dan keluarganya, maka hidupnya miskin, susah, sengsara, dan menderita, menurut kami ini perlu diteliti kembali. Ya, perlu diteliti kembali. Apakah ada ceritanya rakyat Indonesia yang kualat gara-gara menghina Jokowi dan keluarganya? Itu harus perlu penelitian. Ditelitilah. Ya, karena pada kenyataannya sampai saat ini justru rakyat semakin miskin, susah, sengsara, dan menderita ketika mereka mati-matian membela Jokowi dan keluarganya secara fanatik buta. Coba aja lah kita lihat rakyat itu. Rakyat yang mohon maaf ya, yang masih sangat awam, yang hidupnya susah, sengsara, menderita, bahkan direwangi. Direwangi itu apa ya? Ya terpaksa dia harus menjadi TKI, TKW ke luar negeri karena memang mencari kehidupan di negeri sendiri sulit. Mereka mencari kehidupan di negeri sendiri sulit, terpaksa mereka menjadi TKI, TKW di luar negeri. Tapi mereka fanatik buta kepada Jokowi, fanatik buta membela mati-matian. Nah, mereka lupa kepada kehidupannya sendiri. Lalu mereka aja sampai ngeluruk ya, terlunta-lunta di luar negeri gara-gara kehidupan di negeri sendiri sulit. Nah, kalau pemimpin-pemimpin yang adil, Allah nantilah kalau untuk proyek-proyek besar itu nanti. Sedangkan IKN contoh, IKN itu kan bukan untuk rakyat. IKN itu jelas proyek-proyek untuk para pejabat. Para pejabat selalu diutamakan. Nah, kalau proyek-proyek untuk rakyat ya memberi bantuan modal ke rakyat, atau mendirikan rumah-rumah fakir miskin dan anak-anak terlantar di setiap kampung, di setiap desa Indonesia, dilengkapi dengan para petugas untuk melayani, mendidik, memberikan keterampilan para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Itu kan menjalankan amanat undang-undang. Ya kan, undang-undangnya berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya Jokowi tatkala menjadi presiden 2 periode, mana ada itu? Ya, nggak ada program untuk mengentaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bela apa nggak ada. Oleh sebab itulah tidak benar kalau dikatakan bahwa kualat menghina Jokowi dan keluarganya hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.